Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nada Trimartafoni dengan NIM E1A024120 dari Fakultas Hukum Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis sengketa keputusan tata usaha negara dalam penerbitan akta kelahiran yang tercantum dalam putusan PT UN Denpasar nomor 26-G/2018 PT UN Denpasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu yang sudah saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada poin utama, yang kedua ada fungsi akta, yang ketiga adalah urgensi akurasi. Di mana di sini poin utamanya adalah administrasi kependudukan adalah instrumen negara untuk memberikan kepastian hukum atas identitas warga negara. Dan fungsi dari akta itu sebenarnya apa sih? Jadi akta itu adalah sebagai bukti autentik peristiwa kelahiran. Terus juga akta ini menjadi dasar pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kemudian urgensi akurasi. Jadi dalam akta itu harus ada data yang sesuai dengan fakta yang ada, teman-teman. Kesalahan atau ketidaksesuaian prosedur dapat memicu sengketa administratif seperti kasus yang akan saya bahas pada putusan PT UN kali ini. Selanjutnya adalah konsep keputusan tata usaha negara atau KTUN. Jadi, definisi dari KTUN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini ada beberapa syarat sah dari KTUN. Yang pertama, sifatnya itu adalah konkret, di mana terarah pada peristiwa yang nyata. Yang kedua, bersifat individual, artinya ditujukan kepada subjek hukum tertentu. Yang ketiga, bersifat final, di mana sudah definitif dan tidak butuh persetujuan instansi lain. Dan yang terakhir adalah adanya akibat hukum, di mana di sini menimbulkan hak atau kewajiban baru bagi pihak yang terkait. Selanjutnya saya akan membahas tentang akta kelahiran dalam administrasi kependudukan. Jadi sebenarnya status dokumen dari akta kelahiran itu diterbitkan oleh Disduk Capil sebagai bukti sah pencatatan kelahiran seseorang. Nah, fungsi dari akta kelahiran itu sebenarnya apa aja sih? Di sini saya telah mencantumkan 3 fungsi. Yang pertama adalah bukti identitas resmi, yang dimana di dalamnya itu terdapat nama, asal-usul, tanggal lahir, bahkan nama orang tua kita. Yang kedua adalah sebagai syarat akses layanan publik dan perlindungan sosial. Yang ketiga sebagai alat bukti autentik dalam perkara perdata, di mana misalnya ada perkara tentang waris atau tentang perwalian atau tentang pengangkatan anak, itu juga dibutuhkan adanya akta kelahiran. Nah, setelah saya membahas mengenai KTUN, akta kelahiran, bahkan fungsinya pada slide sebelumnya, di sini kita akan langsung masuk kepada kasus yang telah saya singgung di awal. Yang pertama, kita akan membahas tentang identitas dari para pihak terlebih dahulu, di mana di sini terdapat si penggugat dan terdapat si tergugatnya, di mana penggugatnya merupakan Yayasan Meta Mama dan Maga yang diwakili oleh Vivi Monata Sandra Tandean, yaitu sebuah lembaga sosial yang fokus utamanya itu pada perlindungan dan pengasuhan anak yang terlantar. Sementara dari pihak tergugat adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar selaku pejabat TUN yang berwenang dalam administrasi kependudukan. Nah, selanjutnya di sini adalah objek sengketa. Di sini saya juga telah membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada dokumen, inti masalah, serta fakta hukum yang ada. Nah, perlu kita ketahui dalam kasus yang sedang saya bahas, dokumennya itu yang menjadi objek sengketa adalah kutipan akta kelahiran yang nomornya telah saya lampirkan pada gambar di atas. Kemudian, inti dari permasalahan adalah akta tersebut mencantumkan pasangan suami istri, yaitu Tangkas Alit dan Nima Desari sebagai orang tua kandung. Sementara fakta hukum yang ada, anak tersebut sebenarnya berasal dari yayasan dan statusnya itu masih dalam proses pengangkatan atau anak adopsi. Sehingga pencantuman orang tua biologis dianggap sebagai melanggar prosedur yang ada. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita kulik mengenai kronologi perkara yang akan saya jelaskan dari awal.
Pertama-tama, pada tahun 2016 terdapat pasangan suami istri yang namanya telah saya sebutkan pada slide sebelumnya, datang mengunjungi yayasan untuk rencana mengadopsi bayi. Kemudian pada tahun 2017, tepatnya pada bulan Januari, terjadinya serah terima anak yang dilakukan melalui berita acara resmi. Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2017, sebelum adanya penetapan pengadilan terkait adopsi, pasangan tersebut ternyata sudah mengurus akta kelahiran dengan dasar surat keterangan bidan yang menyebutkan bahwa mereka itu merupakan orang tua kandung. Nah, pada tahun 2018, yayasan menemukan ketidaksesuaian data pada akta saat proses penetapan adopsi di pengadilan negeri, yang pada akhirnya menggugat ke PT UN. Dari kronologi yang telah saya jelaskan sebelumnya, selanjutnya mari kita menganalisis bersama unsur KTUN, di mana yang pertama adalah penetapan tertulis berupa dokumen fisik, kutipan akta. Yang kedua adanya pejabat TUN, di mana di sini adalah Disduk Capil. Yang ketiga, konkret dan individual, di mana pada kasus ini tertuju pada identitas anak tersebut yang bernama Putu Anita. Yang keempat, bersifat final, di mana berlaku seketika sebagai bukti identitas tanpa butuh legalisasi lain. Yang kelima, akibat hukum, di mana menentukan status kekeluargaan dan hak-hak keperdataan anak di masa depan. Nah, dari kasus tadi, ternyata setelah kita analisis terdapat pelanggaran AUPB. Nah, tindakan tergugat itu dinilai melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama adalah asas kepastian hukum, di mana data yang tercantum tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga status hukum anak itu menjadi tidak pasti. Yang kedua adalah asas kecermatan, di mana pejabat tidak melakukan verifikasi mendalam terhadap dokumen pendukung, padahal dokumennya itu telah diserahkan kepada Disduk Capil berupa surat keterangan bidan serta fakta asal-usul anak dari yayasan. Yang ketiga, asas tidak menyalahgunakan kewewenangan, di mana mengeluarkan keputusan yang menabrak prosedur hukum pengangkatan anak. Nah, jadi ini adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur kewenangan PT UN untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa antara warga negara dan pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan perubahan pertama Undang-Undang PT UN yang memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa TUN serta memperjelas perlindungan hukum bagi masyarakat. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang PT UN yang semakin memperkuat fungsi PT UN dalam menguji keabsahan keputusan pejabat administrasi negara. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, junto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, di mana mengatur pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran serta kewenangan Disduk Capil dalam menerbitkan akta kelahiran. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pertimbangan hukum hakim. Jadi, hakim menilai bahwa yang pertama, akta kelahiran merupakan KTUN karena sifatnya itu konkret, individual, dan final. Yang kedua, data yang ada dalam akta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang ketiga, penerbitan akta dilakukan tanpa verifikasi yang memadai. Yang keempat, tindakan pejabat bertentangan dengan AUPB, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, kesimpulan hakim adalah keputusan tersebut tidak sah secara hukum. Lalu ini ada amar putusan atau putusan dari hakim. Jadi, yang pertama, hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa akta kelahiran nomor yang telah tercantum ini batal. Yang ketiga, memerintahkan Disduk Capil mencabut akta tersebut. Yang keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Jadi, ini menunjukkan hasil akhir dari sengketa tersebut. Selanjutnya ada solusi dan evaluasi. Yang pertama yaitu Disduk Capil dapat melakukan peningkatan verifikasi, di mana pejabat Dukcapil wajib lebih teliti dalam memeriksa validitas dokumen permohonan akta. Yang kedua, memperkuat koordinasi antara dinas sosial, yayasan, dan pengadilan dalam kasus anak yang terlantar. Kemudian yang ketiga, menjadikan asas kecermatan dan kepastian hukum sebagai standar operasional prosedur setiap keputusan administratif.
Jadi kesimpulannya adalah akta kelahiran sah secara hukum sebagai objek sengketa PT UN karena memenuhi semua unsur KT-UN. Yang kedua, sengketa terjadi karena adanya manipulasi fakta asal-usul anak. Yang ketiga, kepatuhan terhadap asas AUPB sangat krusial bagi pejabat administrasi untuk menghindari sengketa dan melindungi hak identitas warga negara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.